Kenapa ada sebagian mazhab yang melabeli anjing itu najis atau haram untuk dipelihara? Dan ada yang tidak. Kenapa nggak dijadikan haram yang mutlak seperti babi? Bahkan najis babi pun nggak seberat anjing. Apa yang menyebabkan anjing itu najis selain karena air liurnya yang katanya banyak bakteri? Ada nggak sih awal mula kenapa bisa anjing itu najis? Padahal lucu, nurut, dan pintar. Iya. Ini Raymond yang nanya ya? Ini Raymond. Raymond yang nanya nih. Iya. Jawabannya sederhana, balik lagi ya berarti ya. Itu kan adalah kehendaknya Allah ya. Cuma kalau ibro balik lagi kita bisa untuk ngambil itu. Pertama gini, kita bahas dulu kenapa terjadi perbedaan di antara ulama-ulama dalam memutuskan sesuatu. Misalnya, contoh kayak gini misalnya. Ada namanya Imam Maliki, salah satu imam mazhab. Imam Maliki ini berpikir begini, menurutku yang paling ngerti tentang Islam adalah Rasulullah. Benar dong asumsinya. Asumsi keduanya adalah berarti yang paling ngerti Rasulullah adalah, yang paling ngerti Islam adalah Rasul, dan orang-orang yang melihat Rasul adalah orang-orang Madinah. Berarti perbuatan orang-orang Madinah menjadi salah satu tolak ukur yang paling kuat untuk menilai satu hukum. Gitu kan ya misalnya. Nah, tapi ada yang namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini tinggalnya di Irak. Dan beliau ini tidak bersentuhan banyak dengan di Madinah. Jadi agak jauh sehingga dia murni banyak menggunakan logika. Dan kita tahu logika juga bagian daripada agama kan. Nah, maka dia dikenal sebagai ahli logika. Sedangkan Imam Malik ngikutin orang-orang di Madinah dan hadis-hadis dan segala macam. Maka mereka berbeda dalam menggunakan pendapat dalam satu hal. Contoh ya, ada satu hadis di mana ketika Rasulullah salam ketika sholat subuh, itu Rasul bisa ngelihat wajah sahabatnya. Maka Imam Hanafi berkata, berarti ini udah terang. Berarti udah nggak subuh-subuh banget. Nggak subuh-subuh banget. Sedangkan Imam Malik melihat orang Madinah kayak apa. Nah berarti beda kan penentuan waktu subuhnya kan ya. Makanya kalau sekarang kita pergi ke Turki, sholat subuh itu biasanya setelah azan sekitar 30 menitan baru sholat. Pas selesai salam terang tuh. Nah itu salah satunya. Nah ini sekarang kita bicara tentang anjing misalnya. Ada orang berpendapat ketika misalnya Rasul suruh untuk bersihin 7 kali, salah satunya menggunakan tanah misalnya. Ada yang memaknai itu adalah sesuatu yang berat berarti. Ada yang memaknai enggak juga kok, itu cuma disuruh aja. Nah karena perbedaan kayak gitu, akhirnya satu menganggap ini haramnya atau najisnya, najis berat, ada satu yang najis ringan, cuma tinggal sekedar dicuci aja. Nah jadi perbedaan semacam itu. Jadi itu pendapat pribadi dong ya? Pendapat pribadi yang akhirnya jadi mazhab.